Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul First Come, First Serve. Yang dimana untuk anggotanya sendiri itu ada saya sendiri, Fahmi Kairawan, dan kemudian ada Aditya Devong, ada Zelga Reva Andika, dan yang terakhir ada Alif Taufik Rahman. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu first come first serve. First come first serve adalah algoritma penjawaban dan non-preemptive yang paling sederhana. Mekanisme kerja first come first serve itu yang pertama, dia masuk ke antrian dan akan dijalankan terlebih dahulu. Proses tidak akan diinterupsi meskipun ada proses lain yang lebih pendek datang kemudian. Proses berikutnya akan menunggu hingga CPU tersedia. First serve. Yang pertama adalah non-preemptive, yang berarti proses yang sedang berjalan tidak bisa dihentikan sampai selesai. Yang kedua adalah first in first out, di mana proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya seperti antrian. Yang ketiga ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini paling dasar dan mudah dibuat dalam sistem karena tidak memerlukan perhitungan rumit atau prioritas khusus. Yang keempat, tidak ada starvation. Semua proses pasti akan mendapat gilirannya karena semua proses pasti diproses sesuai urutan, tidak ada yang dilupakan. Yang kelima, sensitif terhadap proses lambat. Jika proses pertama sangat lambat, semua proses di belakangnya harus menunggu. Yang terakhir, tidak cocok untuk sistem interaktif. Karena proses tidak bisa dipotong, maka first come first serve kurang cocok untuk sistem yang dibutuhkan respon cepat. Yang spesial itu yang pertama ada singkatnya dari AT atau konsultan, yang dimana penjelasannya waktu kedatangan proses. Yang kedua dengan singkatan itu waktu eksekusi proses di CPU berdasarkan durasi proses berlangsung. Dan yang ketiga itu ada start time dengan singkatan ST, yaitu waktu saat proses mulai dijalankan oleh CPU. Dan kemudian ada completion time atau CT, yaitu waktu saat proses selesai dijalankan. Kemudian ada runtime T, yang ketiga itu rumusnya CT dikurang AT, waktu total sudah datang sampai selesai. Kemudian ada waiting time, dengan cara mencarinya itu rumusnya dengan TAT, turnaround time dikurang burst time. Itu waktu menunggu proses dijalankan oleh CPU. Dan kemudian ada response time. Di sini rumus untuk mencarinya itu ada ST atau start time dikurang AT, waktu dari datang sampai 5 kali mendapatkan CPU. Nah, sekarang kita ada contoh soal. Di contoh soal pertama ini kita ada soal yang sangat mudah. Arrival time-nya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, jadi kita hanya perlu menghitung CT dan lain-lainnya. Nah, soalnya adalah cara menghitung CT. Yang pertama kita akan menggeserkan row pertama dari BT ke kolomnya CT. Kemudian kita akan menambahkan CT dengan BT pada row berikutnya. Seperti 7 ditambah 6 sama dengan 13. 13 ditambah 3 sama dengan 16. 16 ditambah 1 sama dengan 17 dan seterusnya. Nah, berikut ada cara hitung TAT, yaitu mengkurangkan CT dengan AT. Dapat dilihat 7 dikurang 0 sama dengan 7, 13 dikurang 1 sama dengan 12, 16 dikurang 2 sama dengan 14, dan seterusnya. Sekarang kita akan menghitung waiting time, yang dihitung dengan TAT dikurang BT, hampir sama seperti tadi. 7 dikurang 7 sama dengan 0, 12 dikurang 6 sama dengan 6, 14 dikurang 3 sama dengan 11, dan seterusnya.
Nah, sekarang kita akan menghitung RT, di mana akan sedikit lebih rumit. Rumus RT adalah ST dikurang AT, di mana ST sama dengan CT dikurang BT. Jadi dapat dipermudah, RT itu sama dengan CT dikurang BT dikurang AT. Di mana RT pada proses pertama adalah 7 dikurang 7 dikurang 0 sama dengan 0. Yang row kedua, 13 dikurang 6 sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6, dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung rata-rata dari TAT, WT, dan RT yang didapatkan nilai-nilai yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal kedua. Contoh soal ini agak berbeda karena arrival time-nya tidak terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan arrival time dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Setelah diurutkan, kita mendapatkan tampilan tersebut, di mana AT setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk menghitung TAT sama seperti tadi, CT dikurang AT, di mana 7 dikurang 0 sama dengan 7, 13 dikurang 1 sama 12, dan seterusnya. Saya menghitung ET, tetap sama seperti tadi. 7 dikurang 7 sama dengan 0, 12 dikurang 6 sama dengan 6, dan seterusnya. Yang terakhir, kita akan menghitung RT, tetap sama seperti tadi. Di mana CT dikurang BT dikurang AT. 7 dikurang 7 sama dengan 0, dikurang 0 sama dengan 0. Proses 5, 13 dikurang 6 sama dengan 7, dan dikurang 1 sama dengan 6, dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung rata-rata TAT, WT, dan RT, dan mendapatkan hasil seperti gambar pada slide. Selanjutnya akan dibahas oleh Alif. Oke, di sini kita diberikan contoh soal. Ada 4 proses. Yang proses 1 ada AT dan BT-nya. Kemudian langkah pertama yaitu kita mengurutkan berdasarkan arrival time-nya, yaitu P10, P2-nya itu 2, P3-nya 4, dan P4-nya 6. Kemudian kita menghitung gancar dari P1 0, 5, 8, 9, dan kemudian berakhir di P4 yaitu 11. Kemudian kita menghitung waiting time-nya yang didapat dari start time ST dikurang arrival time AT. Yang proses pertama yaitu waiting time-nya 0, kemudian 3, proses 3 itu 4, dan proses 4 itu 3. Kemudian kita menghitung untuk non time-nya yang didapat TAT atau yang didapat dari CT dikurang AT, yaitu yang pertama, proses pertama itu 5, proses kedua itu 6, proses ketiga itu 5, dan proses 4 mendapat 5. Kemudian kita akan mendapatkan rata-rata average waiting time-nya itu 2,5 dan average turnaround time-nya itu 5,25. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak. Sini kita mempunyai 5 proses. Dilihat dari contoh sendiri, di sini kita sudah memiliki arrival time yang sudah berurutan dari yang kecil hingga yang besar. Kemudian untuk proses selanjutnya kita hanya akan mencari CT-nya. Nah, untuk mencari CT ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Aditya tadi, dari proses pertama BT akan kita pindahkan ke sebelah kanan, dan kemudian untuk mencari CT dari proses kedua, yaitu CT dari proses pertama akan kita jumlahkan dengan BT di proses kedua, dan akan mendapatkan hasil 4, dan kemudian begitu untuk seterusnya sampai proses kelima. Kemudian di sini untuk mencari TAT-nya itu ada rumusnya, yaitu CT dikurang AT. Jadi untuk proses pertama ini kita akan mengurangi nilai CT pada proses 1 dengan AT
di proses 1 juga. Jadi 2 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk proses 2, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan gitu seterusnya sampai proses kelima. Nah, kemudian di sini kita akan mencari waiting time-nya atau WT dengan rumus TAT dikurang BT. Di sini bisa kita lihat nilai TAT pada proses pertama yaitu 2 dan BT pada proses pertama itu 2 juga, jadi tinggal kita kurangi saja, hasilnya jadi 0. Untuk proses kedua juga begitu, 3 kurang 2, proses ketiga juga begitu, 5 kurang 3, dan proses 4 ke 5 seperti itu juga. Nah, untuk mencari RT-nya atau response time, di sini rumusnya itu start time dikurang AT, yang dimana CT dengan BT akan kita kurangkan juga dengan AT, yaitu 2 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk proses keduanya 4 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan untuk proses ketiga, keempat, kelima. Kemudian di sini bisa kita simpulkan arrival time-nya sendiri yang dimulai dari proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 sampai proses 5, karena urutan arrival time-nya sudah dimulai dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk rata-rata TAT-nya sendiri yaitu nilainya adalah 4,8, dan untuk rata-rata WT dengan RT-nya itu 2,4. Selanjutnya, soal selanjutnya akan dibahas oleh Zelga. Lanjut di contoh soal kelima, di sini kita memiliki 4 proses, yaitu ada P1, P2 sampai P4, di mana P1 memiliki AT yaitu 0 dan BT yaitu 4. Lalu P2 memiliki AT yaitu 1 dan BT 5, lalu P3 memiliki AT 3 dan juga BT 2, serta P4 memiliki AT 6 dan juga BT 3. Di sini kita akan mencari CT. Nah, jadi kita akan mendapatkan di sini CT yaitu P1 dimulai dari 0 sampai 4 dan P2 dimulai dari 4 sampai 9. Lalu P3 yang dimulai dari 9 sampai 11. Lalu P4 dimulai dari 11 sampai 14. Nah, di sini kita akan lanjut mencari waiting time, yang dimana memiliki rumus yaitu start time dikurang arrival time. Nah, di sini terdapat P1 start time dan arrival time-nya 0, maka waiting time-nya langsung saja 0. Lalu di sini ada P2, yang dimana P2 ini AT-nya itu 1 dan start time-nya itu 4. Berarti yang dimana dia datang di waktu 1 dan selesai di waktu 4. Nah, dengan rumusnya WT yaitu start time dikurang arrival, maka hasilnya ada 3. Begitu seterusnya dengan P3 yaitu arrivalnya itu 3 dan start time itu 9 dikurang, maka akan mendapatkan hasil waiting time itu 6. Begitu juga untuk P4. Selanjutnya kita masuk untuk mencari turnaround time, yang dimana di sini terdapat rumus completion time dikurang arrival time. Nah, untuk mencari computation itu kita dengan cara arrival time ditambah dengan burst time. Seperti ini contohnya pada P1, karena dia 4 dan artinya arrivalnya 0, maka langsung saja dia akan jadi 4. Lalu untuk P2 dengan computation itu 9 dan arrivalnya 1, dengan rumus computation time dikurang arrival time, maka mendapatkan turn time-nya itu 8. Lalu dengan yang P3 dengan computation itu 11 dan arrivalnya itu 3, maka akan menghasilkan itu 8. Dan yang terakhir adalah P4 dengan computation yang 14 dan arrivalnya 6, maka akan mendapatkan jawabannya itu 8. Nah, di sini kita akan mencari waiting time yaitu dengan rumus yang mengurutkan hasilnya dari yang terkecil lalu dibagi 4, yaitu 0 tambah 3 tambah 6 tambah 5 dibagi 4 dan mendapatkan hasilnya 3,5 ms. Lalu ada turnaround time
yang dimana sini juga sudah diurutkan dari yang terkecil, hasilnya yaitu 4 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 dibagi 4 yang hasilnya adalah 7 ms. Terima kasih untuk semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.